Yo, selamat pagi semuanya buat teman-teman. Salam sehat sejahtera bersama kita kembali lagi bertemu di VIP Crypto 88 ya. Buat teman-teman yang mau belajar tentang dunia trading kripto, Anda bisa ikut di channel kami ya di Aquila Turtle ya. Di sini banyak sekali informasi tentang bagaimana cara trading, bagaimana info-info tentang market, altcoin dan yang lainnya. Ya, sebelum Anda melihat materi yang akan saya bawakan, Anda baiknya juga bisa ngikutin Telegram. Di sini Telegram ada, ya Anda bisa nanti saya kasih linknya di bawah ya. Anda bisa bergabung Telegram gratis di sini bersih info-info, signal, informasi news maupun hal-hal lainnya dan juga Anda bisa ikutin Instagram kami ya di sini ya VIP Crypto 88. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan lanjut ke materi yang akan kita bawakan. Yuk. Yuk, semangat pagi, semoga lancar. Kita bahas kembali market BTC ya, hari Selasa tanggal 12 Oktober. Seperti yang kita lihat di sini ya. Dari hari Senin sampai Selasa ini ada kenaikan juga signifikan ya. Dari pembukaan open di pukul 6 pagi di hari Senin, dia mengalami naik dari harga 781 sampai maksimal kemarin tuh 823 ya di jam 00. Walaupun ada koreksi hari ini di Selasa sampai di area 815, saya pikir itu cukup wajar ya, karena kenaikannya kalau saya lihat dari hari Senin aja, nah ini kenaikannya lumayan tinggi. Saya ukur ya, kenaikan kurang lebih sekitar 5,8% lah ya, 5,8%. Nah di sini saya melihat bahwa seperti yang kemarin di garis biru, strong resist di 806 juta sudah tembus ya, di garis area biru 810 juta juga sudah tembus. Nah artinya ada kemungkinan dia bisa potensi ke 825. Nah ini hampir kemarin ke 824 500 ya, kita anggap sampai lah ya. Nah berarti target selanjutnya adalah di R3. Di R3 itu di 835 ya, 835. Jadi tetap diwaspadai juga. Strong resist di 810 sudah lewat, tapi kita waspada lagi, artinya di strong support di area 743. Nah artinya kalau dia sudah melewatin di hari Selasa ini di area di R2 817, ini kan sekarang areanya di sekitar harganya 818 ya. Artinya ada kemungkinan dia sideway ya. Sideway di area, saya pikir pasti ini di area sekitar 8, paling mentok-mentok di 812 sampai 820 lah ini sideway ya. Nah, kalaupun dia koreksi, artinya dia akan membentuk satu garis koreksi baru ya. Koreksinya berarti saya lihat di sini di area 800 juta ya. Tapi overall ini kenaikan bagus ya, karena kalau saya lihat juga kalau di tab 1 jam ini dia Bollinger Band-nya juga selalu menyentuh atas. Dan kalau saya lihat ini walaupun di hari Jumat kemarin sampai hari Minggu ini sideway ini di area yang pinks ya, ini tidak ada masalah, karena kalau saya lihat di hariannya, nah ini harian ya, ini kita lihat harian TFD-nya. Artinya dari tanggal 21 Oktober ya sampai hari ini berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 candle hijau, dan ini menurut saya konfirmasi baik ya, karena yang sebelumnya juga nggak sampai ada 12 hari. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sampai 10 hari baru dia koreksi. Di sini tidak sampai 1 minggu, 5 hari koreksi. Nah, ini berarti yang terpanjang ya. Ada 4, 6, 8, 10, 12 hari. Nah, kita lihat lagi ada nggak yang lebih panjang dari 12 hari di sini. Nah, di sini mungkin ada ya. Nah, ini yang paling panjang yang di sini gitu. Di 30 Januari ya, waktu awal tahun ya. Artinya kalau kita melihat pola di sini ya, saya batasin lagi. Saya perkecil lagi ya. Semoga ya bisa menembus kembali di ATH yang pertama di area 880 ya. Ini area hijau yang saya gambarkan, dan di sini juga ini
benar-benar support yang paling bahaya untuk di TFD itu di 421. Semoga tidak ke arah sana ya. Nah, artinya kalau ini kembali ke 880 berarti ada kemungkinan dia akan kembali ke ATH yang pertama di 952 yang waktu di tanggal 15 April ya. Ini yang tertinggi ya. Yang tertinggi. Dan kalau saya melihat ini koreksinya seperti ini. Rencana kalau ngelihat dari market ya. Ke-1 kemarin September koreksi, kedua Oktober, dan ngelihat dari pola-pola sebelumnya dari tahun yang lalu ya, setiap Oktober itu dia naik besar. Walaupun nanti ada koreksi, ini tidak usah khawatir, ada kemungkinan berarti kalaupun dia koreksi lah, anggap di sini. Koreksi sampai sini sampai kita ambil jeleknya setengahnya aja ya ke 729. Tapi dia itu momentum untuk bullish kembali ke berikutnya. Kita harapkan 1M, go 1M tembus ya. Nah, ini ya karena kalau saya lihat juga di sini kita lihat waktu di di bulan lalu ya, di bulan lalu. Nah, ini kita lihat ya di bulan lalu. Bulan lalu di Oktober di tahun 2020. Nah, ini 2020 juga kalau saya lihat ya. Nah, kita lihatnya seperti ini. September turun dia. September turun koreksi. Nah, di Oktober dia naik lagi. 8 Oktober sama terus. Bullish terus sampai November. Nah, semoga ini harapan kita sama seperti ini polanya. Karena kalau kita lihat di tahun sebelumnya juga seperti itu. Ya. Oke. Ya, semoga ini bisa menjadi masukan buat teman-teman dan market altcoin juga bisa naik ya. Karena kalau saya lihat dominan juga kemarin turun ya. Sempat ke 42 dan naik lagi, artinya apa? Kalau dominannya naik, ya BTC juga ada kemungkinan akan berubah-ubah terus dalam pola marketnya. Semoga dengan cara seperti ini kita bisa tembus ke area minimal di area hijau ini di 876 juta. Dan kalau kita lihat di TF 15 menitnya hari ini, ya kita anggap di sini sideways lah ya. Kita anggap di sini sideways, area sini sideways, cuma tidak usah khawatir, itu mungkin hanya konsolidasi market doang untuk dia jemput ke arah resisten berikutnya. Nah, yang pasti ini sudah breakout ke arah 825. Nah, kita tinggal tunggu konfirmasi di 835. Cuma tetap waspadain saja, jangan sampai dia kembali turun masuk ke area yang biru ini. Apalagi tembus ke area S1 di 763. Jadi kita sebutkan lagi ya areanya yang support 1763 dan ini strong supportnya di 745-an, 743 ya. Nah ya, semoga tidak tembus ke S2 ke 723, S3 704 dan S4 677 apalagi ya. Nah, saya buat di sini supaya gampang. Kenapa ada yang nanya dibikin per garis ini supaya kita bisa melihat pergerakannya dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, dari sana kita akan bisa mengambil pola sama seperti yang kemarin saya konfirmasikan. Waktu Kamis dia turun area di sini dan ternyata sampai Minggu artinya ya masih bergerak di area sana. Jadi minimal kita punya pola, artinya kapan ini BTC market naik atau BTC turun. Nah, yang jadi pertanyaan, ada beberapa teman yang bertanya, kenapa kalau misal BTC-nya naik, altcoin turun? Ya jelas, pasti artinya ada banyak trader yang menjual aset altcoinnya untuk dibelikan ke BTC. Dan ada juga yang bertanya, kenapa pada saat BTC sideways, ya altcoin juga turun. Ya, turun itu karena efek dari jual belinya di sana. Karena artinya si trader masih ragu apakah ini marketnya akan menjadi bullish beneran atau bull trap. Nah, ya, kita harus tunggu dulu konfirmasi reversalnya. Nah, biasa kalau setelah sideways dan ada koreksi, nah ini mulai para trader udah membeli BTC untuk dipairkan untuk membeli altcoin. Karena logikanya kalau dia membeli BTC pada saat tinggi, ya dia tidak akan dipakai untuk beli untuk altcoin, tapi dia hanya investasi. Kenapa? Karena kalau dia beli di altcoin, dia takut pada saat nanti altcoin turun, BTC juga ambruk, ya ruginya 2 kali. Tapi pada saat BTC-nya sideways, biasa para trader udah mulai ancang-ancang nih untuk beli. Nah, lihat sideways-nya. Sideways seperti apa? Biasa pada saat sideways atau koreksi sedikit, nah mereka akan serok BTC-nya. Dan dia akan mulai mengalihkan kepada altcoin yang mulai volatilnya yang tinggi itu turun, dia untuk beli. Nah, seperti itu cara mainnya. Jadi, kapan kesimpulannya altcoin naik? Altcoin naik rata-rata setelah BTC sideways dan koreksi.
Setelah BTC naik, turun, koreksi, stabil, naik, itu altcoin naik. Artinya, saya ulangin lagi ya. Pada saat BTC naik, altcoin turun. Pada saat BTC turun, altcoin apalagi ikut turun. Pada saat BTC sideways, altcoin ada beberapa yang naik atau yang turun juga sedikit. Tapi setelah sideways dan BTC-nya naik, di situ altcoin akan ikut naik. Jadi kayak pola tangga gitu. Jadi si altcoin itu naik setelah BTC naik, turun, sideways, naik. Mengalami 4 fase. Baru altcoin akan naik. Jadi itulah kuncinya pada saat altcoin naik, kita harus tunggu dulu si BTC setelah koreksi. Setelah koreksi, baru dia naik lagi. Itulah pada saat Anda tepat untuk membeli BTC. Itu teman-teman ya. Jadi buat yang belum paham nanti bisa tanya di grup ya, di grup VIP supaya bisa kita bahas lebih lanjut juga. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi masukan. Cuman yang pasti tidak usah khawatir, secara TFD ini masih oke lah. Selama dia tidak tembus di area ini, saya sudah bahas, sudah batasin juga ya. Ini support TFD-nya di 592 sama di 54 ya. Nah, yang paling bahaya ini strong supportnya di 444 dan strong resistennya minimal kita tunggu konfirmasi di 882. Nah, semoga ya. Kalau ini tembus, saya yakin ini bisa potensi ke 1M. Nah, sekarang harganya masih di harga 815-an lah ya. Ya, masih berarti hanya untuk menyentuh area resisten ini kurang lebih butuh $4.000 lagi, karena kalau di Binance juga saat ini kurang lebih harganya masih di 57.000 ya. Jadi masih butuh sekitar 5.000 4.000 lagi untuk tembus ke area 60K. Oke, teman-teman, begitu aja penjelasan singkat saya. Jika Anda ada opini atau pertanyaan, silakan bisa diajukan ya. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng. Oke, thank you. Semoga lancar ya.